Baik, kita akan kembali membahas apa yang tengah berlangsung yaitu rekapitulasi suara berjenjang kali ini di tingkat provinsi. Kita lebih khusus akan membahas mengenai wilayah daerah khusus Jakarta ini. Bang Ali, tadi juga sudah disampaikan oleh tim ya, ada laporan-laporan dugaan kecurangan yang terjadi. Tapi katanya nggak ada respon dari Bawaslu. Tapi kalau kita bicara soal hitung-hitungan, laporan dugaan kecurangan itu diyakini angkanya cukup bisa sebenarnya memberikan sumbangan suara untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk memenangi Pilkada Jakarta? Sangat-sangat cukup. Oke. Karena itu terjadi se-Jakarta. Nah, satu ini bukti ya, nih Mbak kita lihat nih. KPU sendiri mengakui, ini daerah Jakarta Timur, mereka mengakui bahwa alasan surat undangan pilkada tidak terdistribusi dengan baik. Oke. Ini salah satu bukti diakui oleh KPU khusus Jakarta Timur. Nah, maka yang saya Mbak tadi kaitannya ketika ditanya apakah mempengaruhi, saya yakin sangat-sangat mempengaruhi, khususnya C6 ini. Nah, terkait aduan kami tadi disampaikan oleh tim hukum Gerindra, memang hari ini ada ratusan masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu, itu sampai hari ini tidak dilanjuti. Khususnya Jakarta Timur, saya bilang tadi contoh Pinang Ranti yang udah viral kemana-mana, KPPS-nya sudah diberhentikan, saat ini sudah masuk ke ranah pidana bahkan. Tapi sampai hari ini, yang saya bilang tadi, 5 komisioner Bawaslu Jakarta Timur, 2 berdasarkan kajian harus merekomendasikan PSU, tapi yang 3-nya tidak. Ini ada apa juga, gitu loh. Ini baru contoh satu Pinang Ranti. Makanya kalau pertanyaan Mbak apakah mempengaruhi? Tentu sangat mempengaruhi. Hitungannya Apalagi sudah ada, Bang Ali. Kenapa? Hitungannya sudah ada berapa persen kira-kira sebenarnya? Kalau misalnya ini kemudian diusut, dituntaskan begitu? Ya, makanya saya bilang tadi, KPU kan sudah menyampaikan hasil informasi mereka saya dapat di media itu kan hampir berapa puluh persen tadi. Kita kaitkan dengan partisipasi 53. Itu marginnya sangat tinggi, Mbak. Oke. Makanya saya bilang dari awal kita taruh udah 70% lah. Dari angka partisipasi umum, katakan dari lembaga survei juga pasti punya lah ya 70% itu. Itu ada 1 juta lebih suara, Mbak. Kalau ini semua maksimal milih dapat C6 dan terlaksana 1 juta ini, tentu angka ini berbeda jauh. Oke. Dan kami menemukan di bawah rata-rata pemilih kami untuk memilih pasangan nomor 1 Ridwan Kamil Suswono gitu loh. Oke, baik Bang Ali. Kalau ini ada dugaan potensi suaranya seharusnya bisa dimaksimalkan, Mas Aldi. Hitung-hitungannya seperti apa? Berarti harusnya juga ada potensi dong untuk bertambahnya suara dari Mas Pramono Rano Karno. Nah itu yang benar. Karena ya kami menyambut baiklah optimisme dari 47% pemilih yang tidak golput ini, yang walaupun ada beberapa faktor salah satunya tidak mendapatkan C6 pemberitahuan, kan optimisnya Bang Ali kan bahwa ini semua akan ke Ridho, ya kan? Tapi kan faktanya di mana? Tentunya pasti Bang Ali tadi menyampaikan bahwa dari angka yang tidak mendapatkan C6 ini laporannya adalah pemilih Ridho, ya pasti karena mereka melapor ke pasangan yang mereka ingin pilih. Begitupun juga kami. Ada laporan-laporan itu juga? Saya nggak tahu ya, karena itu ada di ranahnya wilayah hukum. Tapi memang kami juga mengajukan beberapa merasa dicurangi juga, ada beberapa kasus juga yang kami temukan ada permainan-permainan hal yang lain. Itu tim advokasi kami juga mengajukan hal yang sama ke Bawaslu. Karena kan balik lagi lah, setiap paslon itu berhak menyampaikan apapun merasa dicurangi atau kesalahan dalam pilkada ini. Tapi yang pertanyaannya ini, kenapa saya bilang dari awal ini adalah klaim opini publik, karena sangat tidak pasti bahwa dari 47% masyarakat Jakarta yang tidak memilih ini semuanya ke Ridho, nggak mungkin. Memang pasti akan ada perubahan angka. Bisa jadi 38% Ridho, 60% Pramono Rano. Bisa jadi. Atau bisa jadi juga. Bisa jadi 02 ternyata Dharma Kun Wardana ternyata naik. Bisa jadi juga. Emang ini banyak hal yang banyak hal yang bisa diperhitungkan. Tapi kalau kami melihatnya berdasarkan ini aja, analisa simpel dari fakta dan data yang udah ada, logikanya adalah Pramono Anung mempunyai landing point yang lebih bagus dibanding RK. Karena itu, kita bicara bukan grafik yang lurus, yang satu turun, yang satu naik. Berarti ini antara likes or dislike menurut saya. Dan masyarakat Jakarta itu sangat rasional dan realistis melihat itu. Jadi kemenangan Mas Pram ini udah pasti sangat dibuktikan bahwa masyarakat Jakarta ini memang butuh sosok segar yang baru, butuh sosok yang mau menurunkan egonya, butuh sosok yang mau
melanjutkan dari seluruh program-program gubernur terdahulu. Oke, baik, kalau cari kepastian coba kita cari dari data Voxpol Center Research and Consulting, Bang Panggi. Ini kalau bicara soal angka, presentasenya tadi yang ditanyakan 47% ini potensi suara yang sebenarnya bisa dimaksimalkan, bisa saja memilih pasangan 1, 2 maupun 3. Nah, ini datanya gimana sih Bang Panggi? Apakah perubahan presentase suara ini akan bergerak cukup signifikankah atau kalau dari berdasarkan pengalaman yang ada ini sudah angka-angka ini sudah tidak akan bergerak cukup jauh? Iya, kalau mencermati berdasarkan pergerakan bentangan empiris selama ini tidak akan ada perubahan signifikan saya lihat ya. Apalagi ini kan data rekapitulasi kabupaten yang udah masuk. Nanti tinggal diputuskan di provinsi. Tetapi saya tidak mau bermanuver soal-soal itu, statement itu. Biarlah kita beri kesempatan ke KPU untuk menetapkan secara resmi. Oke. Nanti juga kita bisa bayangkan nih hasil quick count-nya Voxpol Pramono bisa berapa bedanya. Tadi kan kalau hasil dari rekapitulasi kabupaten ini kan 50,07, Voxpol 0,03. Kemudian di RK kita hasil rekapitulasi kabupaten hari ini DKI sudah putuskan 39,40. Ya. Nah, angka kita 39,33 di quick count-nya Voxpol. Kemudian Darmakun 10,53 di Voxpol 10,56. Ini data kita kan sudah ada, Mbak. Per kabupaten kota nggak ada kemarin. Mungkin bisa ditunjukkan ke kamera, Bang Panggi. Jadi artinya dari data kita ini kan sebenarnya memang tidak ada keunggulan satupun dari kabupaten kota ini, baik di Pulau Seribu agak imbang, tapi masih unggul Pram dibanding RK. Termasuk di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Oke. Nah, kalau dulu di Jakarta 2018 ada ceruk-ceruk segmen yang kuat. Masing-masing kekuatannya, misalnya Anies kuat di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Itu istilahnya battleground wilayah yang tidak perlu diperebutkan. Tetapi ini itu betul wilayah pertarungan primer, ada wilayah pertempuran sekundernya ada. Ini kan merata. Nah, ini yang kemudian, tapi ini kan pertarungan yang sebelumnya apa yang dibilang Aldi bahwa elektabilitasnya Pram dibuka di 0,0 atau 5% lah pembukaan. Tapi ini memang efek Rano Karno itu nggak bisa dinafikan. Itu juga besar kan pengaruhnya. Artinya apakah memang karena RK mengambil wakil tidak terlalu mencermati waktu itu, tetapi juga pertimbangan RK dia tidak akan maju kalau tidak berpasangan dengan wakil dari PKS gitu, karena kekuatan mesinnya. Nah, kemudian kita bicara tentang pemilih di Indonesia. Ini kan pemilih kita ini, kalau saya katakan Jakarta kalau partisipasinya rendah seperti ini kan sebenarnya dalam karakter pemilihnya dia termasuk pemilih parokial. Nah, kalau ciri khas dari pemilih parokial itu partisipasinya rendah dan memang tidak menaruh minat pada politik gitu. Apa karakteristik yang bisa dibaca di situ, Bang Panggi? Nah, ini kalau kita lihat yang parokial ya, memang partisipasinya rendah dan tidak menaruh minat pada politik, tapi ada juga pemilih yang sebenarnya di tengah. Nah, itu kan pemilih yang istilahnya kaula ya. Kaula itu sebenarnya secara ekonomi dia sudah matang, secara sosial, tetapi secara politik dia pasif. Itu juga banyak elit-elit Jakarta undecided swing voters kita yang mereka pendidikan tinggi tapi nggak ke TPS kan. Ada mereka yang sudah mapan ekonomi orang kaya tapi nggak mau ke TPS. Nah, ini juga problem juga di situ. Sebenarnya yang tinggi itu memang partisipan gitu. Partisipan itu memang secara ekonomi, secara sosial, tetapi dia menaruh minat politiknya bagus, dia tidak apatis. Nah, ini yang kita cermati, persoalan di Jakarta ini harusnya menjadi persoalan yang harus dievaluasi. Nah, pertanyaan apa yang disampaikan Bang Ali tadi menarik sebenarnya. Apakah betul dengan kecurangan-kecurangan yang ada, yang dibuktikan nanti sama Bang Ali, apakah 2 poin? Poin pertama, apakah betul untuk bagaimana bisa membalikkan keadaan? Atau poin kedua hanya untuk bagian evaluasi, untuk perbaikan-perbaikan untuk kualitas indeks demokrasi kita ke depan? Mungkin rekomendasi ke rekomendasi hasil nanti di MK atau seterusnya. Dan saya yakin Bang Ali pasti mengatakan, ya kami optimis ini. Ini bukan soal untuk memberikan rekomendasi perbaikan untuk memberikan masukan kepada KPU. Tapi mengoptimalkan ingin mengubah suara, hasil. Nah, persoalannya tantangannya Bang Ali adalah bagaimana membuktikan itu. Membuktikan itu termasuk misalnya tadi 50,07 nanti bisa turun jadi 49. Dari pembuktian itu Mbak Ken. Pembuktian bahwa misalnya kasus Pinang Ranti atau kasus-kasus lain bisa nggak itu terjadi? Nah, karena kalau mau memang targetnya untuk bagaimana 50,07 tadi jadi 49,9 dengan adanya pembuktian secara sistematis, masif dan terstruktur, ya bisa iya bisa tidak. Gitu. Menarik nih ketika kita bicara mengenai pembuktian apa yang sudah dibawa oleh Bang Ali tentu juga punya data, Mas Aldi punya data. Apakah ini juga akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran itu yang akan kita bahas. Tapi sesaat lagi pemirsa kami masih akan kembali untuk Anda.